Dan pas Alex ini lagi asik buang air kecil, dia kayak dengar suara raman, suara yang berasal dari sampingnya, dari sebelah kanannya. Dia lihat sosok tinggi besar, rambutnya panjang, acak-acakan gitu, dan matanya yang besar melotot, lidahnya menjuntai panjang, dan dengan kedua taring yang tajam, makhluk itu keluar dari balik pohon nyamperin Alex. Anton yang berasa udah lama nunggu di pinggir jalan, akhirnya dia nyamperin Alex. Anton nggak tahu kalau terjadi sesuatu sama Alex. Dia kaget melihat Anton udah terbaring di tanah. "Lex, kamu kenapa Lex? Bangun Lex, bangun." Anton ini panik sambil berusaha bangunin Alex, sadarin Alex. Halo, selamat malam semuanya, selamat datang di Galax Story. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Terima kasih kalian udah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan kejadian horor yang sangat mengerikan yang dialami oleh seorang pemuda yang pernah ditampar oleh Lea. Dan gak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini aku dapat dari sobat Galax Story yang bernama Susan. Halo Susan. Dan kejadian ini bukan dialami langsung oleh Susan sendiri ya, melainkan dialami oleh salah satu temannya yang bernama Alex. Nama tokoh di dalam cerita ini bukan nama sebenarnya semua ya, memang sengaja kami samarkan, dan jika ada kesamaan nama bukan karena disengaja dan aku minta maaf. Kejadian ini sudah lama banget, di saat Susan masih kuliah pada tahun 2005. Jadi di sini Susan sama Alex berteman semenjak mereka kuliah. Tapi mereka berdua ini memang gak terlalu akrab sih. Hanya sebatas teman biasa aja. Saat udah beranjak semester 3, suatu waktu Susan diajak teman baiknya yang bernama Ayu untuk berlibur ke Pulau Dewata, Bali. Dan gak hanya mereka berdua aja. Rencananya saat itu ada 5 orang temannya yang mau ikut. Kalau memang Susan mau ikut, jadi mereka akan berangkat 6 orang. 4 orang cewek dan 2 orang cowok. Di antaranya Alex dan Anton. Setelah lama berpikir, akhirnya Susan mengiyakan ajakan dari Ayu. Singkat cerita, akhirnya mereka berenam ini berangkat ke Pulau Dewata, Bali dengan menggunakan mobil punya Anton, dan mereka menyeberang ke Pulau Bali melalui kapal feri. Sesampainya di Bali, mereka langsung mencari hotel untuk mereka bermalam menginap. Rencananya mereka akan berada di Pulau Bali selama 3 hari. Dan saat tiba di hotel, mereka pun langsung beristirahat. Di kamar yang mereka pesan ada 3 kamar. Jadi setiap kamarnya ditempati oleh 2 orang. Alex sama Anton, Ayu sama Susan, dan 2 teman cewek lainnya ini satu kamar. Mereka berencana ke salah satu pantai di Pulau Bali keesokan harinya. Dan keesokan harinya, di hari kedua, mereka pun langsung menuju ke salah satu pantai itu. Setelah mereka sarapan pagi di hotel. Di sini sengaja nggak aku sebut nama daerah dan pantainya ya, untuk menjaga dari hal-hal yang nggak diinginkan ke depannya. Setelah tiba di pantai, mereka pun menikmati liburan mereka. Seharian penuh mereka di pantai. Hingga saat hari udah menjelang sore, udah sekitar jam 3 mereka berenam akhirnya memutuskan buat balik ke hotel. Dan pas malam harinya, pas mereka semua udah ada di hotel, Alex sama Anton keluar dari hotel untuk sekedar nyari angin segar gitulah. Mereka berdua jalan kaki melewati perkampungan, persawahan, dan di saat mereka berdua ini ngelewatin kayak salah satu kebun, Alex menghentikan langkahnya dan masuk ke kebun itu. Dia bilang ke Anton, "Aku mau buang air kecil dulu. Soalnya udah kebelet banget, Ton." Langsung aja Alex masuk ke kebun itu buat buang air kecil. Jadi Anton nunggu di pinggir jalan. Jadi pas Alex udah masuk kebun ini, dia lihat kayak ada tugu kecil, kayak bentuknya modelan gapura gitu. Di situ ada kayak bekas bunga-bunga yang udah kering sama bekas dupa yang nancap di tanah. Kayak semacam sesajen gitulah. Dasar Alex ini bocahnya bengal banget. Dia kencing di samping tugu itu. Dan pas Alex ini lagi asik buang air kecil, dia kayak dengar suara raman. Suara yang berasal dari sampingnya, dari sebelah kanannya.
kayak semacam suara orang mengeram gitu loh. Dan pas Alex noleh, dia lihat sosok tinggi besar, rambutnya panjang, acak-acakan gitu, dan matanya yang besar melotot, lidahnya menjuntai panjang, dan dengan kedua taring yang tajam, makhluk itu keluar dari balik pohon nyamperin Alex. Alex ketakutan banget, sampai dia ini terdiam kayak patung, gak bisa gerak, gak bisa teriak. Jantungnya berdetak kencang. Tiba-tiba pas makhluk itu udah berada di sampingnya, di dekatnya dia, tangannya makhluk itu yang besar dengan kukunya yang panjang, dia tampar mukanya Alex. Dan saat itu juga Alex langsung jatuh pingsan, nggak sadarkan diri dia. Serem banget. Anton yang berasa udah lama nunggu di pinggir jalan, akhirnya dia nyamperin Alex. Anton nggak tahu kalau terjadi sesuatu sama Alex. Begitu Anton masuk kebun, dia kaget melihat Anton udah terbaring di tanah. Lex, kamu kenapa Lex? Bangun Lex, bangun. Anton ini panik sambil berusaha bangunin Alex, sadarin Alex. Anton kebingungan, dia langsung keluar dari kebun itu di pinggir jalan, dia cari pertolongan. Akhirnya dia berhentiin orang yang lewat naik sepeda motor, dia berhentiin. Bang, tolong bang, tolong. Sambil panik Anton meminta tolong ke pengendara sepeda motor itu. Dibantulah sama pengendara sepeda motor itu buat mindahin tubuhnya Alex yang nggak sadarkan diri, dipindahin ke pinggir jalan. Di sana akhirnya banyak pengendara motor, pengendara mobil yang berhenti karena ngelihat ada seseorang yang nggak sadarkan diri. Mereka sangka ada kecelakaan atau apa gitu loh. Setelahnya Alex langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Setibanya Alex di rumah sakit, dia langsung dibawa ke IGD. Alex ini sempat dibantu pernafasan pakai tabung oksigen, dan saat itu juga Anton langsung pergi ke hotel untuk ngabarin Ayu sama Susan sama dua orang teman lainnya atas apa yang terjadi dengan Alex. Dan setelah Anton menceritakan ke Susan sama teman-teman lainnya, mereka semua langsung kaget, dan langsung saat itu juga mereka pergi ke rumah sakit tempat Alex dirawat. Mereka bingung nggak tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi sama Alex. Dan Anton pun cuma taunya Alex ini pipis dan tiba-tiba pingsan gitu aja gitu loh. Mereka tiba di rumah sakit tempat Alex dirawat dan kaget melihat kondisinya Alex yang terbaring di kasur IGD, dan posisi kepalanya Alex yang udah teleng ke kiri begini dia. Amit-amit. Setelah lama dirawat di IGD, akhirnya malam itu juga Alex sadar. Dan pas dia sadar, dia udah nggak bisa ngelurusin kepalanya. Jadi kondisinya cuma begini aja. Udah nggak bisa dilurusin ke depan gini mukanya. Nggak bisa bayangin aku. Ngeri banget sumpah. Singkat cerita, setelah Alex ini sadar, dia dirawat opname di rumah sakit itu malam itu juga. Di situ Anton langsung ngabarin orang tuanya Alex melalui telepon di rumah sakit itu. Shock kedua orang tuanya ngedenger kabar dari Anton dengan apa yang udah terjadi sama Alex. Dan gak berpikir lama, orang tua Alex langsung berangkat saat itu juga. Mereka langsung memutuskan untuk pergi ke Bali. Di rumah sakit mereka berlima bergantian menjaga Alex. Hingga malam harinya orang tuanya Alex ini tiba di Bali, tiba di rumah sakit itu. Di sini Alex baru menceritakan semua yang terjadi dengan dia ke kedua orang tuanya sama temannya. Jadi Alex ini sempat dirawat di rumah sakit itu selama 1 mingguan lah kurang lebih. Mulai ditanganin dokter, mulai dari dokter spesialis saraf, dia masih aja tetap nggak kunjung bisa ngelurusin kepalanya, tetap teleng. Sadar dengan apa yang terjadi sama Alex, kedua orang tuanya sama Anton mencari tahu di salah satu kampung di mana tempat Alex mengalami kejadian itu. Setelah mereka bertanya ke sana kemari, akhirnya mereka bertemu dengan salah satu orang tua, ya kayak semacam sesepuhnya kampung situ gitulah. Dan mereka menceritakan semua kejadian yang dialami oleh Alex. Lalu sesepuh itu bilang, suruh bawa Alex ke rumahnya kalau bisa. Dan 2 hari setelahnya, orang tua Alex pun meminta pihak rumah sakit untuk memulangkan Alex agar dia bisa diobati di rumah. Setelah orang tuanya melunasi biaya perawatan Alex, langsunglah dibawa dengan mobil Anton ke rumah sesepuh itu tadi.
Oh iya, jadi setelah orang tuanya Alex ini tiba di Bali, Ayu, Susan, dan kedua orang teman lainnya memutuskan untuk pulang ke Jawa naik bus malam. Jadi teman-teman perempuan Alex ini udah pulang semenjak orang tuanya Alex ini datang ke Bali. Sewaktu orang tuanya udah datang di rumah sakit itu. Di sana jadi tinggal berempat, orang tuanya Alex sama Anton sama Alex. Sesampainya di rumah sesepuh di perkampungan itu, Alex pun diobati. Dan di sana mereka kayak semacam melakukan upacara adat gitulah. Karena Alex ini sakitnya sakit yang nggak wajar, berhubungan dengan makhluk goib. Dan dia udah ditampar sama Lea karena dia pipis sembarangan. Yang ternyata katanya sesepuh ini, Alex ini pipis di tempat bersemayamnya Lea. Setelah semalaman penuh Alex ini diobati di rumahnya sesepuh itu, akhirnya pelan-pelan dia bisa menolehkan wajahnya lagi, bisa meluruskan wajahnya lagi. Alhamdulillah dia bisa sembuh dan balik seperti semula. Untung aja ya Alex ya. Mereka, kedua orang tuanya Alex, sangat berterima kasih ke orang tua, ke sesepuh adat itu tadi, dan orang-orang kampung situ yang udah membantu buat pengobatan dan kesembuhannya Alex. Dan setelahnya mereka pun pulang ke Jawa, berempat menggunakan mobilnya Anton dengan perasaan penuh lega. Dan buat Alex, ini pelajaran buat ente ya. Pelajaran yang amat berharga dan pengalaman yang paling menakutkan buat dia. Di sini kita bisa ambil pelajarannya. Kita harus tetap saling menghargai dan menghormati, meskipun kita beda agama. Dan jangan pipis sembarangan ya. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal buruk dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Itulah tadi cerita horor yang udah dibagikan sama sobat kita Susan. Jika ada kesalahan dalam videonya, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, aku minta maaf ya. Tulis kritik saran kalian di kolom komentar, agar di video kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dan channel ini makin berkembang. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan videonya, tekan tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.